Peperangan handphone di range harga sejutaan akhirnya rame lagi guys. Kalau kemarin Tecno, kemudian ZTE, Itel, dan lain sebagainya sudah mengeluarkan produk dengan range harga sejutaan. Kali ini Vivo nggak mau kalah guys, karena ini adalah andalan handphone sejutaannya Vivo terbaru, yaitu Vivo Y19s. Kira-kira semenarik apa guys handphone ini? Langsung aja kita unboxing dan juga kita hands-on bro. Sebenarnya handphone ini sudah resmi rilis di China terlebih dahulu, tepat di tanggal 15 Oktober 2024 yang lalu guys. Kemudian landing di Singapura tanggal 31 Oktober 2024 dan akan hadir di Indonesia tepat di tanggal 8 November 2024 guys. Handphone ini punya key selling point tahan banting dan juga udah tersertifikasi IP64. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari boxnya juga, lu lihat ya, ini desainnya memang handphone Vivo nggak pernah gue raguin sih. Walaupun range harganya sejutaan, tapi desain handphonenya tetap kece dan juga stylish gitu bro. Nah selain gambar handphone di tengah sini guys, kalau lu lihat dusnya, ada juga tulisan Vivo Y19s dengan baterai 5500 mAh dan spesialnya dia udah punya yang namanya flash charge gitu bro. Kita geser lagi ke bagian samping. Untuk boxnya ini nggak ada apa-apa ya, cuman tulisan logo Vivo. Kemudian di bagian samping lagi ada Vivo tulisannya dan juga beberapa key selling point yang dibawa sama Vivo Y19s ini guys. Salah satunya seperti yang gue sebutin tadi, baterainya udah gede 5000 mAh plus udah flash charge juga. Dan handphone ini tahan banting tingkat ekstrim, udah tersertifikasi IP64 tahan air juga guys. Kemudian 50 megapiksel main kamera, jadi hasil kameranya pasti oke ya di range harga sejutaan. Dan spesialnya buat lo semua yang mungkin suka main game dan juga dengerin musik, including juga sama streaming online, Doi ini untuk speakernya udah dual speaker dan bisa 300% audio booster. Mantep, nanti bakal kita coba tes gitu bro. Nah di bagian belakang ada informasi tentang handphonenya juga. Varian RAM yang gua unboxing dan hands-on ini 4/64GB guys. Kita langsung bongkar aja kali ya dusnya ya. Kira-kira lu dapat paket apa aja nih dalam pembeliannya guys. Nah, ini ya, handphonenya gue pinggirin dulu karena gue mau ngecek kira-kira dapat apa aja. Di sini kalian akan mendapatkan manual book dan juga warranty card seperti biasa. Terus di sini kalian akan mendapatkan case bening dan ini case-nya udah impact resistant, jadi lebih tahan terhadap benturan dan juga jatuh gitu bro ya. Lanjut lagi, di dalamnya kalian akan mendapatkan kabel USB Type-C bro, seperti biasa. Terus ada kepala charger juga nih, yang udah flash charge gue sebutin tadi. Dan terakhir kalian akan mendapatkan satu buah SIM ejector untuk ngebuka SIM tray-nya. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika kalian mentakis Vivo Y19 ini guys. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Kita buka dulu nih guys, plastik pembungkusnya ya. Nah, ini kalau nih handphone sejutaan ya menurut gue desainnya stylish banget bro, kayak bukan handphone sejutaan gitu ya. Kalau lihat dari konfigurasi kamera, desain dan segala macam, kurang lebih mirip-mirip sama seri V-nya Vivo gitu ya guys. Oke, ini kita akan sedikit ngebahas masalah desain sebelum kita masuk ke layar, kamera dan juga spesifikasi ya guys. Nih, lo lihat deh. Nah ini memang diklaim sama Vivo tahan banting guys dan anti drop design, udah tersertifikasi SGS drop test juga dan sertifikasi military grade MIL STD 810H. Tuh. Jadi tahan banting, tahan benturan karena di keempat sisinya ini guys. Tuh. Udah dibikin supaya lebih tahan terhadap benturan gitu ya. Jadi handphone ini memang handphone sejutaan yang tahan banting. Tuh lo lihat. Tapi nggak mungkin juga kan lu ngejatuhin handphone ini gitu guys ya. Karena ini fungsinya kalau misalkan lu nggak sengaja dari saku celana sini, saku baju jatuh, saku celana jatuh, ini masih tahan handphonenya gitu ya. Oke, kita akan sedikit ngebahas masalah bagian kanan, kiri, atas dan juga bawah supaya lu bisa tahu gitu ya guys. Yang mana di bagian bawah sini kalau misalkan lu lihat, ini ada satu buah grill speaker di sini ya. Ada grill speaker, ada port untuk USB Type-C charging, ada mic dan juga ada jack audio 3,5 milinya gitu. Kemudian di bagian sini kalian akan melihat sebuah SIM tray yang bakal kita buka nih guys. Nah, doski ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus including sama micro SD kalau kalian rasa internal storage-nya kurang. Nah, terus di bagian atas guys, seperti yang gue bilang tadi ada speaker lagi ya. Jadi dia dual speaker
dan bisa di boost sampai 300%. Next, di bagian samping lagi ada tombol volume up and down including sama tombol power yang harusnya menyatu dengan side fingerprint scanner. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian belakangnya nih guys. Seperti yang lu lihat ya, ini handphone cantik banget varian warnanya. Apa sih nih kalau misalnya kita lihat, dia varian warnanya silver guys ternyata guys ya. Tapi kalau kena pantulan sinar begini nih, lampu gitu ya, dia tuh kayak ada biru mudanya, ada pinknya dikit. Jadi kayak mutiara nggak sih bro? Ini emang varian warnanya menurut gue cukup cantik. Dan di bagian sini guys, bagian atas ini ada konfigurasi dual kamera kalau kalian lihat. Yang mana main kameranya ini guys punya resolusi yang cukup oke di range harga sejutaan, yaitu 50 megapiksel. Ada wide-nya juga, bukan diafragmanya f1.8 guys. Kemudian ada auxiliary lens. Nah, yang menariknya lagi guys, di sini tuh ada yang namanya ring LED flash. Kalau lu lihat di sebelah sini, model-modelnya tuh kayak Aura Light Portrait di seri V-nya Vivo gitu loh bro. Dan di sini juga ada lagi flash tambahan guys, 2 titik di sebelah sini. Jadi untuk handphone sejutaan, gua rasa ini cukup menarik untuk hasil dari kameranya, gitu bro. Dari bagian belakang kita akan beralih ke bagian depan, tapi gue nyalain dulu unit dari device-nya guys, karena gue akan ngebahas sedikit aja, karena ini bukan segmen review, gue akan ngebahas masalah layar dan juga jeroan dari si Vivo Y19s ini bro. Kurang lebih tampilan layarnya seperti ini guys, nampak terlihat cukup oke ya di range harga sejutaan, yang mana bentuk kameranya ini punch hole, bukan water drop yang jadul, yang mana di atas ini bernaung kamera selfie guys, yang punya resolusi 5 megapiksel. Nah, kalau lu lihat dari desain bagian atas, kanan, kiri, dan dagunya, ini memang ada sedikit celah ya di bagian dagu yang memang menurut gue cukup tebal. Tapi mengingat lagi handphone ini di range harga sejutaan, jadi lu nggak bisa complaining banyak gitu. Dengan dapat layar yang kayak gini aja menurut gue cukup oke. Bentang layarnya 6,68 inci guys. Kemudian screen to body rasionya 85,1%, resolusinya 720 x 1608 pixel ya, dengan rasio di angka 20:9, dan PPI density di angka 264. Nah, kalau kita lihat lagi guys, di sebelah sini, ini kita bakal masuk ke bagian setting untuk ngecek sedikit jeroannya. Dan juga gue bakal kasih lihat ke kalian Antutu benchmarknya, kira-kira untuk ngegame sekelas Free Fire, kemudian Mobile Legends, PUBG, masih ngangkat atau enggak. Untuk OS-nya sendiri, make besutannya Vivo ya, seperti biasa, Vantage OS, versinya yang ke-14. RAM-nya walaupun 4GB, ini masih bisa di-extend virtual ya, jadi 4 plus 4 totalnya adalah 8GB. Nah, untuk Android-nya make versi Android terbaru yang pasti, Android 14, dan biasanya handphone Vivo tuh ngasih garansi updatean software. Gitu ya, updatean Android, software, security patch gitu ya. Ya 2 tahunan lah untuk handphone sejutaan. Hopefully sih bisa lebih gitu ya bro. Oke, dari situ kita akan move lagi ke bagian internal storage seperti yang lu lihat dan gue informasikan sebelumnya. Ini internalnya 64. Kalau kalian rasa kurang, kalian bisa extend pakai micro SD dengan slot di SIM tray-nya. Nah, di sini memang nggak ada informasi soal chipsetnya guys. Tapi gue bakal buka untuk di Antutu Benchmark. Biasanya dia akan menyertakan prosesor ataupun chipset yang dipakai sama sebuah handphone. Nah, untuk chipsetnya dia ini make yang namanya chipset Unisoc Tiger 612 bro, atau Unisoc T612. Dan GPU-nya make Mali ya, G57. Nah, memang handphone sejutaan sekarang lagi rame banget nih yang make Unisoc gitu ya. Walaupun sebenarnya masih ada yang menganggap miring, tapi toh pada kenyataannya chipset ini di range harga sejutaan juga nggak kalah kerennya untuk mainin game-game ringan gitu bro. Nah, dengan spek tersebut, Doski ini bisa menghasilkan skor Antutu yang cukup lumayan untuk handphone harga sejutaan, yaitu 249.849 poin. Kira-kira dengan poin segini guys, handphone ini mainin Mobile Legends bisa di settingan apa nih gitu ya. Kita bakal coba dulu buka Mobile Legends guys untuk ngecek settingannya aja. Sip, ini gue cek dulu settingannya ya guys. Nah, ini untuk settingannya gue rata kananin semua, ya kan? Oke. Terus untuk frame rate-nya dia tuh mentok di high guys. Dan grafisnya dia mentok di high juga. Kalau lu mau performanya lebih smooth gitu ya, lebih stabil, lu bisa pakai di sini. Modenya lu bisa pakai mode boost. Tuh ya. Jadi FPS-nya lebih stabil gitu bro. Seperti yang gue bilang tadi guys, ini speakernya udah dual stereo speaker yang mana bisa di boost sampai 300%. Nih lu lihat ya. Tuh.
Ih, kenceng banget ya suaranya ya. Budek ini kita budek. Jadi kalau buat main PUBG, stepnya tuh lebih kedengeran gitu bro ya. Lu nggak harus pakai headset ataupun TWS. Nah, itu kurang lebih settingannya kayak gitu guys. Sekarang gue bakal spill sedikit fitur-fitur kamera apa aja yang bisa kalian pakai di Vivo Y19s ini guys. Gue bakal masuk kamera. Di paling pojok ada mode night ya, ataupun mode malam yang bisa kalian pakai untuk lebih mencerahkan gitu ya hasil foto di malam hari gitu bro. Kemudian ada mode portrait juga ala-ala bokeh yang bisa kalian atur guys. Tuh, tingkat kebokehannya bisa diatur di sini. Ada beberapa mode juga yang bisa kalian pakai. Kemudian foto seperti biasa ini bisa zoom in, zoom out. Terus videonya guys, ini untuk perekaman video kamera belakang dia itu bisa merekam video 1080 30 fps atau 720 30 fps. Gitu ya formatnya ya. Ada dua nih yang bisa kalian pakai. Begitupun sama kamera depannya guys. Ini maksimal di 1080 30 fps untuk perekamannya. Kamera depan juga. Terus abis itu di more ada beberapa mode yang bisa kalian pakai seperti mode 50 megapiksel, kemudian panorama, scan dokumen juga ada guys. Slow motion juga ada, time lapse ada, kemudian mode pro dan juga live photo. Cukup lengkap ya untuk handphone di range harga sejutaan nih kameranya menurut gua ya oke lah gitu bro ya. Nah ini memang untuk bocoran harga resminya gue belum tahu. Tapi kalau kita berpatokan dari harga di Singapura untuk varian 8 per 128 GB itu di Singapura dibanderol dengan harga $199 Singapura. Tergantung kurs, kalau kita convert ke rupiah mungkin sekitar 2,3 jutaan. Nah gue dapat sedikit bisikan-bisikan guys. Untuk varian yang kita unboxing dan hands on ini kan 4/64. Katanya range harganya sekitar 1,5 juta rupiah. Worth it atau enggak, langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Semoga ini ngebantu, terutama buat lo semua yang lagi nyari handphone dengan range harga sejutaan. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.